Berita utama kembali hadir untuk Anda, Saudara, dan kami sudah menyiapkan 5 berita pilihan untuk Anda. Kita ke informasi yang pertama, hoax Sambo tak di lapas. Terpidana kasus pembunuhan berencana Ferdy Sambo disebut-sebut tidak pernah ditahan di lapas Salemba. Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lawli, menyebut isu tersebut adalah hoax. Terpidana kasus pembunuhan berencana Ferdy Sambo kembali jadi sorotan. Usai advokat Alvin Lim menyebut mantan Kadif Propam Polri itu tidak ditahan di lapas Salemba, melainkan di ruangan dengan fasilitas AC. Alvin Lim mengaku seharusnya ia berada satu lapas dengan Ferdy Sambo, namun tidak pernah bertemu. Dalam sebuah wawancara, Alvin mengatakan, Sambo tidak pernah ditahan di lapas Salemba. Namanya doang di situ. Saya kan di lapas Salemba. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli lantas membantah tegas isu tersebut dan memastikan pengakuan Alvin Lee adalah hoax. Yasona menjelaskan Alvin tidak bertemu dengan Sambo lantaran di masa Ferdy Sambo berada di lapas Salemba 24 sampai 29 Agustus. Alvin justru tengah menjalani rawat inap di rumah sakit sejak 16 April hingga 29 September 2023. Sambo itu cuma 5 hari di Cipinang, kemudian dikirim ke Cilegon. Asal ngomong aja. Berarti tidak benar ya, Pak? Nggak benar lah. Itu sakit tanggal 16 sampai 29 Agustus di rumah sakit. Sambonya cuma 24 sampai 29 di situ. Kapan ketemunya dia? Dia sudah langsung kita transfer ke Cilegon. Bukan, Cibinong. Dia di lapas Cibinong. Berarti hoax apa ya? Kalapas kelas 2A Salemba, Beni Hidayat mengatakan, terpidana Ferdy Sambo memang dipindahkan ke lapas Cibinong pada 29 Agustus 2023, usai 5 hari berada di lapas Salemba. Selain itu, Ferdy Sambo juga mendapat pengawalan melekat dari jajaran Kesatuan Pengamanan KPLP, berdasarkan pertimbangan keamanan dan ketertiban, serta penilaian risiko PK Bapas dan instrumen screening penempatan narapidana. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi berikutnya, Saudara, sopir ancam penumpang. Seorang sopir taksi nekat mengancam dan memeras 2 warga negara asing di Badung, Bali. Meski sempat kabur, pelaku akhirnya bisa ditangkap di Surabaya saat akan kabur ke Nusa Tenggara Timur. Video pemerasan dan pengancaman yang dilakukan sopir taksi terhadap 2 penumpang yang merupakan warga negara asing viral di media sosial. Dalam video ini, sang sopir dan warga negara asing berselisih terkait pembayaran taksi. Pelaku meminta seharga $50 Amerika Serikat, sedangkan penumpang menawarkan uang senilai Rp50.000. Karena korban mengancam akan melaporkan kepada polisi, pelaku pun emosi dan mengeluarkan senjata tajam. 2 WNA ini pun ketakutan hingga berteriak dan turun dari taksi. Polisi langsung memburu pelaku yang diketahui telah kabur meninggalkan Bali. Ia akhirnya ditangkap di Bandara Juanda, Surabaya saat akan kabur ke Nusa Tenggara Timur. Pada saat yang bersangkutan hendak menaiki pesawat, ya, diduga akan keluar dari Surabaya, ya, kemudian diamankan, ya, teman-teman aspek menyerahkan ke Polda Jatim dan saat ini sedang dalam perjalanan dari Jawa Timur, ya, akan dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Sementara itu, sopir taksi yang mengancam dan memeras 2 WNA ini bukanlah anggota taksi Ngurah Rai Bali. Mobil yang digunakan pelaku merupakan mobil keluaran lama dan sudah tidak layak jalan. Dia hanya memakai mobil yang sudah tidak layak jalan atau lebih daripada 10 tahun yang warnanya masih melekat. Itu yang dipakai mencari kesempatan mencari penumpang dan melakukan hal di luar dari dunia pertaksian. Polisi bekerja sama dengan imigrasi mengimbau korban membuat laporan agar proses hukum pidana bisa berjalan. Tim Liputan, Kompas TV, Denpasar, Bali. Berita pilihan berikutnya, Saudara, karyawan bobol toko. Tergiur tumpukan uang hasil usaha toko, seorang karyawan nekat mencuri. Kasirnya terekam CCTV saat mencuri sejumlah barang toko hingga uang tunai. Tertangkap basah, seorang pria ketahuan mencuri di sebuah toko sembako di kawasan Pekon Sukarame, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Dengan menutup wajahnya, pria yang ternyata karyawan di toko tersebut
mencuri sejumlah barang dagangan hingga uang tunai 12 juta rupiah. Meski sempat melarikan diri ke Bekasi, Jawa Barat, tersangka berhasil ditangkap polisi. Sampai dalam, terduga pelaku ini memutus saluran CCTV dan selanjutnya mengambil sejumlah barang yang ada di toko tersebut. Pemilik toko menduga karyawannya yang baru bekerja 5 bulan di toko sudah berkali-kali mencuri. Namun baru ketahuan saat tersangka menjalankan aksinya untuk keempat kalinya. Yang diambil itu pada waktu itu kejadian beberapa kali, cuman yang terakhir ini yang ketahuan. Yang diambil itu ada minyak, terus itu uang cash, terus handphone, CCTV, terus barang-barang lainnya yang macam-macam. Kalau barang itu ada berupa rokok dan lain-lain. Tersangka nekat mencuri di tempat kerjanya sendiri lantaran tergiur kerap melihat tumpukan uang hasil usaha toko milik korban. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 9 tahun kurungan penjara. Rian F. Winarta, Kompas TV, Lampung. Berikutnya, saudara, murid demo kepala sekolah. Siswa SMA Negeri 1 Situbondo menggelar demo menuntut kepala sekolah dicopot dari jabatannya. Akibatnya, jam belajar mengajar sempat terhambat. Siswa SMA Negeri 1 Situbondo melakukan demo. Demo diawali aksi jalan kaki di lingkungan sekolah dan menempel poster berisi tuntutan dan protes di jendela kelas. Para siswa menuntut agar kepala sekolah segera dicopot lantaran seringkali membuat kebijakan secara otoriter. Kebijakan kepala sekolah dinilai merugikan siswa seperti tidak mendukung prestasi di jalur non-akademik hingga adanya pelarangan azan di lingkungan sekolah. Kepala SMA Negeri 1 Situbondo menilai aksi ini terjadi karena adanya miskomunikasi antara pihak sekolah dan siswa. Dan itu ada jadwalnya kok. Ini sepertinya ada miskomunikasi yang tidak sampai ke anak-anak. Tadi anak-anak baru klarifikasi juga, jadi dengan lihat sendiri bahwa anak-anak ternyata ada komunikasi yang terputus antara anak-anak dengan saya sehingga seolah-olah itu adalah merupakan kebijakan kami. Dari saya seorang, padahal kebijakan di SMA 1 itu kami selalu bersama. Siswa mengancam akan terus menggelar aksi di sekolah dan akan menanam pohon di lahan tandus akibat kebijakan penebangan pohon. Dwi Rendra, Kompas TV, Situbondo, Jawa Timur. Dan berita pilihan terakhir, saudara, banjir anak terjebak di Lotek. Sungai Kampar Riau meluap. Tingginya genangan air membuat anak-anak terpaksa berlindung di loteng rumah untuk menghindari banjir. Meluapnya arus Sungai Kampar Riau membuat rumah warga yang berada di sepanjang aliran Sungai Kampar terendam banjir. Dari hasil patroli di wilayah terdampak banjir, petugas kepolisian Polsek Tapung mengevakuasi 6 orang warga termasuk anak-anak di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung. Tingginya genangan air yang mencapai 150 cm membuat anak-anak terpaksa berlindung di lotek. Petugas lalu mengevakuasi satu persatu anak-anak tersebut. Kita melakukan membantu warga, mengevakuasi warga yang terdampak banjir akibat dari luapan Sungai Tapung. Yang mana yang kita evakuasi ada 3 rumah karena sudah cukup dalam air yang menggenang di halaman rumah, lebih kurang 1,5 meter. Yang kita evakuasi ada 6 orang, 2 keluarga. 2 keluarga yang berhasil dievakuasi sudah dibawa ke posko pengungsian untuk mendapatkan bantuan sembako. Citra Indriani, Kompas TV, Kampar Riau.